Artinya tuntutan mereka ini untuk mendapatkan haknya, karena itu terkait dokumentasi. Dikembalikan Pak. Terlalu kecil Bapak hanya untuk itu, Wakil Menteri. Menurut saya, bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan Betul, itu bisa membangun bisnis Bapak. Setuju. Nah, karena perkataan Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat. Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Sepertinya kita penjahat. Enggak. Pak. Jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu Pak. Jangan. Sekarang kita lagi ngebenahin itu Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak Simanjuntak sampaikan dari awal sampai akhir itu betul semua. Nah hari ini kita butuh kolaborasi Pak. Udah kita benahin yuk negara ini yuk. Kayak saya datang kemarin tidak minta duit, minta uang, nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau ngebenahin seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Kan media-media nih Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak. Enggak Pak, enggak. Nggak mungkin itu saya lakukan Pak. Bukan Bapak Wakil Menteri bukan seperti itu. Misalnya, mereka kan udah dewasa Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, ini mereka dari 2017, berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani Pak. Makanya jangan terlalu kesana. Nanti kalau terlalu kesana malah kebongkar rame. Makanya udah gini aja Pak Simanjuntak, yang saya hormati tulang kuna burju. Inilah pulangin aja udah ijazah, ngapain sih? Harus bertahan dengan argumentasi. Saya tunggu. Ya. Saya juga tidak mengurusi itu langsung secara teknis. Ya. Saya mengurusi itu. Kalau Bapak langsung terjun, ya, overrule semua yang dari kantor ketenaga kerjaan, dari dinas apa segala macam itu, menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak, gini Pak Simanjuntak dalam hal itu tahu sajarin saya. Saya tahu apa yang saya lakukan Pak. Maksudnya saya bukan senior perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari generasi itu didukung. Lah emang nggak ngedukung? Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Kan saya bilang bagus. Didukung. Saya sangat dukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti ini persoalan teknis Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta hak mereka dipulangkan. Pak, saya tahu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, ya udah. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang kita ada. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana muka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta proyek di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Yang saya persoalannya ada. Kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin Pak. Iya. Pak minta bahwa supaya juga. Iya. Begini, sebentar, satu-satu saya ya. Saya sedang bicara, saya menghargai Bapak ini, tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama beradab ya. Jadi saya juga melihat dulu data mereka. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali Kau baca data mereka lah kalau gitu. Penyerahan mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan ya kita akan kembali ke problem. Ya. Udah saya yang bayar. Saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat nomor rekening berapa? Ya nggak apa-apa saya bayar. Bayar. Ya. Mereka punya anak istri Pak. Apa mungkin dia udah makan belum? Sebanyak anak teman-teman kami yang ijazah ditahan banyak nganggur. Terlalu apa? Rakus. Saya nalangin itu mode. Ya. Berapa tuh kakak mereka Bu? Nggak, udah tanya sekarang, nggak usah kelamaan. Ibu merasa di atas hukum rupanya. Ibu merasa hebat rupanya di publik ini. Bapak berasumsi seperti itu sih? Karena perilaku ibu terhadap mereka merendahkan. Tidak, saya bilang saya perlu cek dulu. Saya akan kembali. Saya perlu cek data. Kan ibu bilang mau dibayar, saya bayar sekarang.
Saya bayar. Biar dicek dulu lah Pak. Saya bayar. Kalau saya cek dulu, Pak. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya dia orang miskin? Persis Pak Simanjuntak bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin, Bu ya. Bagaimana hinanya dia orang miskin, Bu? Kumpulin semua duit di sini. Jangan kumpulin duit semua di sini. Harus bayar tuh. Gila. Dada Pratama itu. Alah, udahlah kita bayar lah, Bu. Pak, Dada Pratama itu ke polisi. Udahlah. Kami. Udah kita bayar. Ibu terus taruh baik komen. Udah hak mereka, saya yang bayar kewajiban mereka. Patungan semua di sini kita. Besar duit hari ini 2 juta. Berapa deh dimintanya? Berapa? 2 juta. Satu orang. 2 juta besar buatmu. Kondisi hari ini susah nyari duit. Saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya orang miskin sebetulnya? 2 juta berarti 4 juta ya. Enggak ada yang jahat ngomongnya. Saya gini, saya berusaha sama kalian teman-teman bapak. Enggak punya pengawas, Bu. Enggak gini. Oke guys, jadi sangat seru tadi itu antara wamen dengan perusahaan yang mana ini? Perusahaan apa tadi itu? Perusahaan apa ini? Nah, ini ada lagi apa ini? Aduh, lagi ada iklan guys. Nah, ini kita putar ulang guys. Ini perusahaan apa guys? Ini perusahaan ini perlu Menteri Tenaga Kerja. dibereskan ini guys, ini sudah keterlaluan ini ya. Syukur-syukur Pak Wamen yang langsung datang. Pak Wamen datang pun guys, mereka itu ngotot ya. Wah, Mereka ngerikan. ini berproses. Hebat kali perusahaan Itu ini belum pertama mereka ya guys ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua ini ya. Untuk perusahaan juga pembelajaran ini ya. Untuk perusahaan ini Anda tidak punya hak itu menahan itu ijazah. Di Republik ini tidak ada itu ya, biar tahu ya, biar tahu itu perusahaan di mana-mana itu tidak boleh. Jangankan perusahaan, negara saja tidak boleh menahan ijazah, biar tahu ya. Itu negara, tahu apa itu negara ya, jadi tidak boleh. Itu perusahaan apa namanya? Nah, keterlaluan ya. Tidak ada sopan santunnya kepada wakil menteri. Keterlaluan. Kalau merasa hebat dia, entah siapapun backingnya, oke-oke aja lah. Tapi hargailah sebagai wakil menteri. Ya, saya tidak bicara tentang apa, tapi saya bicara tentang etika yang dibuat oleh apa itu bapak ini tadi. Entah apa jabatannya, entah direktur dia atau apa dia ini, terserah lah itu. Tapi ingat, ya. Negara saja tidak bisa menahan ijazah. Tahu kenapa? Ya. Karena supaya mereka bisa lagi nanti, apalagi kalau dia swasta atau apa, itu bisa melamar tempat lain kalau memang rasa tidak cocok. Ya. Setahu saya, yang diminta itu hanya legalisir, dan sekarang tidak diminta legalisir. Ya. Apalagi kalau ijazah itu yang pakai barcode. Jangan minta legalisir, Pak. Udah ada barcode-nya itu, udah asli itu, Pak. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja ini, ya kami ini manusia Pak, ya jangan seperti itu. Jangan karena Bapak sudah punya uang besar, sudah punya jabatan di perusahaan itu, lalu Bapak suka-suka kepada orang, ya nggak boleh seperti itu. Ya. Negara saja tidak berhak menahan ijazah seseorang, karena itu adalah hak ajasi manusia Pak. Ingat, ijazah itu adalah hak ajasi dan dipakai untuk melamar sebuah pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya ya, begitu ya Pak ya. Dan undang-undang menjamin itu Pak, tentang data pribadi seseorang, banyak undang-undangnya ya Pak ya. Ada di undang-undang 28 ya, undang-undang dasar 22 undang-undang dasar pasal 28 ya, pasal 28 ya, saya lupa ayatnya itu ya. Maka muncullah nanti data undang-undang perlindungan data pribadi itu nomor 27 tahun 2022. Itu perkembangan dari undang-undang
perlindungan data pribadi yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi teman-teman, ini sangat seru sekali. Jadi tolong ini disebarkan. Jadi kasihan itu kawan-kawan tenaga kerja dan Pak Wamen, sampai Pak Wamen itu Wamen tenaga kerja langsung turun tangan, dan Pak Wamen juga datang dengan bagus-bagus. Tapi ini perusahaannya keterlaluan. Jadi Pak Wamen ya, negara harus menindak ini perusahaan ini ya, tidak boleh seperti itu. Ingat, negara aja tidak menahan ijazah ya. Di mananya? Coba sekarang kalau orang melamar CPNS ya, melamar CPNS Pak, itu yang menyelenggarakan negara, tidak pernah diminta ijazah asli ya. Yang diminta Pak hanya fotokopi Pak ya, yang sudah dilegalisir. Kecuali data yang lain, misalnya SKCK, itu bolehlah diminta aslinya. Tapi kalau ijazah Pak, ingat, itu tidak boleh ditahan ya. Undang-undangnya ada Pak ya, undang-undangnya ada itu, silakan dicari. Saya nggak tahu, saya hanya tahu tentang pelindungan data pribadi ya Pak ya. Kalau undang-undang itu apa, undang-undang tentang data pribadi atau ijazah seorang itu, bahwa itu memang itu adalah hak dia. Nah ini undang-undangnya Pak ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 ya, di Undang-Undang Administrasi Kependudukan ya Pak ya. Ini di pasal berapa ini? Pasal 58 ya. Pasal 58 ya. Ini ya, saya bacakan Pak ya. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk ya. Ijazah di mana masuk Pak? Memang tidak disebutkan ijazah di sini. Tetapi disebutkan di sini pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir Pak. Buktinya ada pendidikan terakhir itu ijazahnya Pak. Biar tahu Bapak. Ya. Itu hak dia, dan hak perseorangan itu adalah hak ajasi manusia. Ya. Biar tahu Bapak itu, Bapak yang apa itu? Bapak yang punya apa? Yang tadi perusahaan itu yang bentak-bentak itu Pak Wamen itu. Keterlaluan. Jahat sekali kamu. Tidak boleh seperti itu. Tahu apa itu pendidikan terakhir? Berarti dia punya ijazah. Karena ada yang sekolah tidak tamat Pak, tidak dapat ijazah. Tapi dia punya rapor. Kalau dia punya rapor atau laporan itu nilai dia per semester, dia punya rapor Pak, tapi tidak tamat. Makanya tidak disebutkan di sana apa entah pernah sekolah atau apalah. Ya, bukan, tapi dibuat di sana pendidikan terakhir. Artinya orang yang sudah melewati proses pendidikan, dia disebut pendidikan terakhir dan mendapatkan ijazah ya. Masalah prosesnya Pak itu masalah belakang ya. Jadi kalau ijazah itu adalah hak pribadi ya. Kalau ada yang mengatakan itu bukan hak pribadi, itu belum baca undang-undang itu ya. Ya, itu belum baca undang-undang itu ya. Kurang membaca, kurang literasi. Sekarang Pak, Indonesia ini ada dua tujuan pendidikan, literasi dan numerasi ya Pak ya. Jadi kita banyak baca lah Pak ya, baru bicara. Ini tadi Bapak itu, wah keterlaluan dia. Dia tanya masalah data, waduh, keterlaluan. Minta duit lagi, waduh, bah, ini pemerasan ini, keterlaluan. Ya. Jadi tolong teman-teman yang lain, video ini disebarkan, terlebih untuk membantu teman-teman yang kerja yang lain, biar kejadian ini jangan terulang lagi ya. Dan perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah itu teman-teman dipulangkanlah segera ya. Jangan sampai itu Pak Wamen harus turun tangan lagi, jangan seperti itulah. Seperti tadi apa, dia sepertinya merendahkan wakil menteri kita tenaga kerja. Saya juga bekerja Pak, sama seperti Bapak bekerja, dan nggak boleh seperti itu. Meski jabatan Bapak lebih tinggi dari jabatan saya, tetapi tidak boleh seperti itu. Bapak merendahkan orang lain. Wakil menteri aja kamu rendahkan ya. Pak Simanjuntak ya. Ya lah ya. Jangan seperti itu lah ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, harus punya adab sedikit. Ini saya lihat Bapak merasa sudah hebat sekali. Sudah di atas angin Bapak ya. Jadi tidak boleh. Jadi begitu ya teman-teman. Baru kalau untuk data pribadi ini lagi teman-teman ada di sini di Undang-Undang nomor berapa nih? Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ya, tentang
keterbukaan informasi. Di sana disebutkan di pasal 17 poin H, ya, di sana ada poin H, ya. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Ingat, di situ juga disebutkan, ya, artinya prosesnya. Tidak boleh sekali-sekali kita itu meminta informasi tentang itu. Kalau itu memang tidak ada faedahnya, tidak ada fungsinya bagi orang yang kita minta datanya. Ya, seperti itu. Ya. Itu menurut saya. Kalau saya analisa itu apa namanya, undang-undang ini. Jadi undang-undang dibuat untuk melindungi warga negara dan untuk dijalankan. Ya. Jangan juga kita asal dibuat lalu nggak mau diikuti. Nah, itu nggak boleh. Jadi demikian saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan silakan di like, comment, dan subscribe biar teman-teman yang lain juga bisa tahu gejolak tentang ini. Jadi ini hal baru saya lihat teman-teman, ya. Silakan ditonton sampai habis nantinya. Demikian saja, salam persaudaraan.